Halo, good morning my sweet students. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di bab yang kelima, yaitu tentang aku mau bertobat. Nah, kita masuk yang di bagian A, yaitu menyadari dan menyesali dosa. Di sini ada satu contoh tokoh Alkitab, yaitu Zakheus. Ya kan, siapa yang tidak mengenal Zakheus? Seorang pemungut cukai. Nah, Zakheus ini adalah seorang yang kaya raya, yang memiliki segala sesuatu. Zakheus bekerja sebagai pemungut cukai. Nah, jabatan sebagai pemungut cukai membuat Zakheus itu tidak disukai oleh banyak orang, terkhusus orang Yahudi. Kenapa? Karena pemungut cukai itu disebut orang yang berdosa. Nah, suatu hari Yesus memasuki kota Yeriko. Orang banyak berbondong-bondong ingin bertemu termasuk Zakheus. Namun Zakheus kesulitan menemui Yesus karena badannya yang pendek. Ia berlari mendahului orang yang banyak dan memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Yesus melihat keinginan dan usaha Zakheus yang ingin menemuinya. Nah, terus Tuhan berkata kepada Zakheus, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ya, harus menumpang di rumahmu. Tuhan ingin menumpang di rumahnya si Zakheus, ingin menginap di rumahnya Zakheus. Mendengar perkataan itu, Zakheus langsung turun dan menerima Yesus di rumahnya. Ia mengakui segala kesalahannya di hadapan Yesus. Zakheus memberikan hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan 4 kali lipat dari uang hasil pemerasannya ya. Jadi Zakheus itu bertobat dan meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang suka memeras orang lain. Kenapa? Karena dia menyadari dan menyesali akan dosa, dan ternyata Tuhan mau mengampuninya. Jadi itu merupakan contoh pertobatan yang benar. Nah, jika sebelumnya si Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang pekerjaannya tidak berkenan di mata Tuhan, nah setelah dia bertobat, dia meninggalkan hidupnya yang lama ya, dan bertobat. Nah, si Zakheus menolak cara hidup orang lagi yang berdosa ya. Dia lakukan perintah Tuhan agar hidupnya semakin diberkati. Nah, kita masuk yang di B, mohon pengampunan Allah ya. Allah tidak pernah menolak jika manusia berdosa bertobat, tetapi banyak orang yang meremehkan kemurahan Allah. Nanti kalian boleh buka di Galatia 5 ayat 13. Nah, Allah itu kasih. Ia menyelamatkan semua orang berdosa. Tetapi Allah juga mengetahui hati yang bersungguh-sungguh, memohon pengampunannya ya. Allah tidak ingin dipermainkan. Nah, jadi Allah itu tahu kesungguhan hati kita tuh, siapa yang mau bertobat sungguh-sungguh atau hanya bertobat main-main. Contohnya seperti aku hari ini mau bertobat, besoknya buat dosa lagi. Nah, Tuhan tahu itu, Tuhan tahu. Nah, makanya sebab dari itu ketika kita mau bertobat, kita harus lebih sungguh-sungguh. Kita harus sungguh-sungguh. Kenapa? Karena ketika kita bertobat, berkat yang luar biasa dari Allah menjadi bagian dari kita. Di buku ada contohnya, yaitu tokoh Alkitab Simpson. Nanti kalian boleh baca di halaman 32 di mana Simpson memiliki kekuatan yang terletak pada rambutnya. Nah, kita masuk lagi di C, yaitu selalu dibarui oleh Allah. Mengapa kita selalu dibarui oleh Allah? Nah, kalian pernah nggak kira-kira melihat pohon bonsai? Cantik kan pohon bonsai? Nah, pohon bonsai tidak akan terbentuk indah kalau tidak ada tangan yang membentuknya. Jadi manusia itu membentuk bonsai itu, bunga itu agar apa? Agar terlihat lebih indah. Nah, begitu juga sama kita. Kita tuh harus selalu dibaharui oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang dibaharui oleh Allah akan dapat melawan keinginan dagingnya ya. Sebab setiap saat Allah menolongnya, dibaharui setiap hari. Nah, pembaruan tidak terjadi hanya satu kali, tetapi juga berkali-kali. Pembaruan juga tidak bersifat instan ya. Jadi semuanya butuh proses. Nah, makanya itu harus ada kesungguhan hati. Nah, maka dari itu pembaruan merupakan proses yang harus terjadi seumur hidup ya, agar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita butuh pembaruan itu. Kenapa? Karena agar kita tidak terjebak di dosa, di masa lalu dosa kita ya, agar kita boleh mendapatkan apa tadi? Berkat ya, berkat daripada Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk di D, menaati kehendak Allah. Setiap orang harus menyadari bahwa ia adalah seorang pendosa, menyesali semua perbuatan dosanya dan bertobat.
mohon penyempurnaan dari Allah dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Nah, maka Allah akan memperbaharui hidupnya menjadi orang yang menaati kehendak Allah saja. Nah, orang yang telah mengalami pembaharuan akan hidup dengan Allah, ya. Jadi kita butuh namanya pembaharuan, sehingga apa? Ketika kita hidup di dalam Allah, kita selalu berdoa untuk apa? Untuk mohon bimbingan dari Tuhan, sehingga kita dapat menaati kehendak Allah. Jadi kita hidup di dunia ini itu menurut kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Tetapi seringkali manusia mengikuti keinginannya, ya kan, aku ingin ini, aku ingin ini, padahal Tuhan tidak menginginkan itu dalam kehidupan kita. Nah, jadi mulai dari sekarang kalian harus menyadari dosa kalian, kita harus menyadari dosa kita dan meminta kehendak Allah di dalam kehidupan kita, agar apa? Agar berkat Tuhan itu tercurah bagi kita di setiap harinya, dan minta tolong kepada Tuhan agar untuk kita dibaharui di setiap harinya. Oke, see you next week. Bye bye.